Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah selesai, Mas. Ayo pulang. Rengek Tere sore hari. Sebentar lagi. Kamu kalau jenuh bisa pulang lebih dulu. Aku sudah menunggu dari tadi. Akan sangat percuma kalau pada akhirnya aku tetap pulang sendiri, ujarnya kesal. Hampir petang, pria itu meninggalkan kantor. Anak-anak lainnya juga sepertinya sudah pada pulang. Terlihat Nesa baru saja keluar gedung. Buru-buru Gama menghentikan mobilnya, melihat Nesa yang sepertinya tengah menunggu taksi. "Kenapa berhenti, Mas? Kamu tidak lihat adikmu tengah menunggu kendaraan melintas?" "Masuk, Nes," seru Gama menurunkan kaca mobilnya. Nesa mengangguk tanpa menyela. Lagian di mobil ada Mbak Tere, jadi malah akan terasa lucu bila menolak saat dirinya memang butuh tumpangan. Gadis itu mengangguk, lalu masuk, duduk tepat di belakang jok supir. Sepanjang perjalanan, Tere banyak membuat obrolan. Sesekali Gama menyahut. Nesa sendiri hanya menyimak dan menjadi pendengar setia. Gadis itu menyibukkan diri dengan membuka ponselnya. Lebih dulu membalas pesan Rashid agar tidak menjemputnya karena sedang perjalanan pulang. Sesekali Gama melirik spion lewat pantulan cermin belakang, mengamati dengan detail wajah kekasihnya. Nesa yang tengah sibuk menggeser-geser layar hampir memekik kalau saja tidak segera menutup mulutnya sendiri. Dengan tidak sopannya, gadis itu dikagetkan dengan tangan Gama yang menjulur ke belakang lewat samping jok, memainkan pahanya. Gadis itu mendelik kaget seraya menutup mulutnya cepat. Tidak boleh menimbulkan suara atau Mbak Tere akan curiga. Kagama ini selalu penuh kejutan. Bagaimana bisa pria itu melakukan semua itu dengan begitu santai? "Ah, sial, kakak iparku nakal sekali," batin Nesa mengumpat saat tangan itu semakin nakal. Untuk membunuh rasa cemasnya, Nesa sengaja menutup dengan tas miliknya. Ini lebih menantang dari sebelum-sebelumnya. Sementara Gama tetap meladeni istrinya yang sibuk bercerita, tanpa Tere tahu kalau tangan suaminya bahkan tersesat kemana-mana. Nesa berusaha menyingkirkan, namun percuma. Tangan pria itu akan kembali dengan nakal, bahkan meremas-gemas hingga menimbulkan roknya begitu lecek. Pria itu baru berhenti setelah mobil sampai di pekarangan rumahnya. Nesa langsung turun dan memasuki rumah mendahului dua pasutri yang kelihatan mesra dengan Mbak Tere berjalan menggelayut manja di lengannya. Gadis itu menemui ibu. Hal yang pertama ia lakukan setiap pulang ke rumah adalah menemui ibunya. Entahlah, mendapati ibunya baik-baik saja sampai rumah selalu membuatnya lega. Terlepas apapun yang sudah ia lakukan di belakang, biarlah menjadi rahasia dirinya yang tidak pernah akan terbagi. Mereka berkumpul kembali saat makan malam. Terlihat Mbak Tere begitu telaten menyiapkan untuk suaminya. Jelas saja ibu terlihat senang. Iya, Bu, sepertinya besok saya mau kembali ke rumah," ujar Tere saat makan malam. Gama yang tengah mengunyah sampai berhenti dan menatap Tere kaget. Tentu saja pria itu bahkan belum diajak diskusi. Tere selalu mengambil keputusan sendiri. "Mama berarti sendirian lagi dong kalau kalian pindah. Nesa juga sudah bilang mau kembali ke kos setelah kembali ke kampus," ujar ibu terlihat sendu. "Oh, jadi kamu pindah, Nes?" tanya Tere dengan nada senang. "Iya, Mbak," jawab Nesa datar. Untuk Gama sendiri, sejujurnya lebih senang Nesa kembali kos. Pria itu akan leluasa menemui kekasihnya tanpa gangguan yang berarti. "Nes, kamu tinggal di rumah saja, kasihan Mama," ujar Tere perhatian.
Gadis itu pun mengiyakan alasan untuk kos lantaran dirinya menghindari seatap dengan Gama. Kalau pada akhirnya pria itu kembali ke rumahnya, tentu saja Nessa tidak usah capek hati pindah dari sana. Dekat dengan pria itu selalu membuatnya susah untuk mengendalikan tubuhnya. Begitupun dengan Gama, pria itu rasanya ingin menempel dan mengurungnya setiap waktu dan setiap saat bila mungkin. Berharap jika jauh nanti, mungkin perasaan itu akan mengikis dengan sendirinya dan bahkan menghilang. Terlepas dengan semua yang telah terjadi, tak perlu direnungi terlalu dalam. Toh Nessa juga menikmati kesalahan itu. Tidak harus dipikirkan terlalu berlarut. Semua sudah terjadi dan tak akan sama seperti dulu. Usai makan malam, semua menuju kamarnya masing-masing. Malam itu, Tere kembali banyak bercerita. Gama menimpali dengan pikiran sibuk mencari cara untuk keluar dan menyelinap ke kamar Nessa. Seharusnya di rumah memang sesuai aturannya, tapi mengingat bahkan di luar rumah tidak ada kesempatan untuk berdua, tentu saja Gama terlalu merindukan gadis itu. Tepat pukul 11 malam, diam-diam Gama menyelinap masuk ke kamar Nessa. Gadis itu masih terlihat sibuk memainkan ponselnya. Belum tidur? Belum, kakak ngapain kesini? Ini sudah larut. Seperti biasa, Nessa selalu mengusirnya. Aku tidak bisa tidur, terlalu merindukanmu, ucap pria itu sedikit berbisik. Bukankah di rumah sesuai aturan aku? Kenapa masuk ke kamar? Tanya gadis itu merubah posisinya dari duduk berjalan mendekati pintu. Sungguh berada satu kamar membuat perempuan itu takut tak terkendali. Kamu tidak tahu betapa sulitnya diriku harus tetap tersenyum di dekat Tere saat pikiranku bahkan memikirkan dirimu, Nessa. Tekannya dengan wajah memohon. Pria itu menahan pintu yang hendak dibuka dan malah mengurung Nessa dengan tubuhnya. Kakak gila, ini di rumah, jangan membuat aku semakin rumit. Nessa mendorong dada Gama agar menjauh. Pria itu hanya terdiam, menikmati wajah cantiknya tanpa meminta lebih. Kamu berencana kos? Aku akan carikan tempat tinggal yang nyaman untukmu, ujar Gama sembari mengelus pipinya. Tidak jadi, kasihan mama sendiri, ucapnya sendu. Kalau begitu, jangan meninggalkan kantor. Kita akan sulit bertemu bila tak seatap dan tak sekantor. Pikirkan saja nanti, tolong keluar. Nanti kalau Mbak Tere bangun terus nyariin, gimana? Aku bosan terus bersandiwara begini. Ayo kita menikah, Nessa, tatap Gama dengan serius. Sorot netral lentik itu menatap dengan bingung. Ada kebimbangan yang besar di lubuk hatinya. Walaupun pada akhirnya memenangkan cintanya, tapi bahagia di atas luka orang-orang tersayang jelas menjadi ganjalan terbesar. Beri aku waktu untuk berpikir, nego gadis itu di ambang kegamangan. Aku takut bertemu hari esok yang akan membuat semua orang terluka. Mata Nessa berkaca-kaca. Jangan mengkhawatirkan hari esok, pikirkan saja hari ini dan apa yang bisa membuat hatimu nyaman. Jangan menyesali apapun, karena aku tidak akan membiarkanmu terluka sendirian. Kamu mencintaiku? Nessa mengangguk. Buliran bening yang jatuh di pelupuk matanya Gama usap penuh kelembutan dengan jari jemarinya. Aku juga mencintaimu, sangat mencintaimu, ucap pria itu menarik dalam pelukan. Menaruh harapan akan berbuah kebahagiaan jika diberikan pada orang yang tepat. Apa jadinya bila perasaan itu tumbuh subur pada orang yang salah? Hampir semalaman Nessa terjaga membawa hati ini dalam kebimbangan. Berbeda dengan Gama yang begitu mantap melangkah, keyakinannya sudah bulat bahkan jika ditarik dari sudut manapun. Tak ada lagi kisah yang terselip di antara keduanya. Sekian hari berganti, tetap perasaan itu tak tersisa, malah menambah rumitnya hati.
Mas, aku minta uang. Sepertinya kita tidak bisa pindah sekarang. Ibu kurang sehat. Jelas Tere senduh. Nanti aku transfer, terserah saja, jawab Gama datar. Mas, nanti mau dibawakan makan siang apa ke kantor? Aku mau masakin buat kamu. Tidak usah, Re. Kamu jaga ibu saja. Aku bisa makan di luar. Tolak Gama lembut. Akhir-akhir ini kamu selalu bersikap dingin padaku. Aku sedang berusaha untuk itu semua, Mas. Tolong hargai. Tere mulai tak tahan dengan sikap Gama yang hanya berbicara seperlunya saja. Aku minta maaf, Re. Aku ingin kamu belajar mengabaikan aku seperti dulu, agar rasa nyaman itu terbentuk sampai saatnya kita pisah nanti. Aku menghormati dan menghargai keputusanmu karena ibu, tapi jangan abaikan kalau kita sedang dalam proses itu. Tere terdiam. Pembicaraan tempo lalu tak membuahkan hasil apapun. Sebenarnya apa yang membuatnya begitu kuat ingin berpisah dari dirinya? Kalau bukan karena limpahan materi yang Gama punya, tentu saja perempuan itu sudah menyerah. Perempuan itu tidak akan rela melepas Gama begitu saja. Sisi lain dari dirinya ingin membalas dengan sempurna. Pagi harinya, seperti biasa, formasi keluarga berkumpul di meja makan. Rencana kepindahannya pun belum terrealisasikan karena menimbang kondisi ibu yang akhir-akhir ini ngedrop. Pagi itu, Nessa begitu telaten menyiapkan menu sarapan untuk ibu, menyiapkan obat yang rutin harus diminum selama beberapa hari ini. Nessa berangkat dulu, Mah, pamit gadis itu lalu. Gama juga pamit, Mah. Reh, berangkat ya. Seperti biasa, mereka masih pamitan ala kadarnya. Walau hati mereka berseteru, mereka begitu rapih dan rapat di depan ibu. Gama masih bertahan dalam hal itu. Ia akan berbicara langsung setelah gugatan perceraiannya telah berakhir dan lebih siap dengan kondisi itu. Tere memohon agar tetap tinggal dan tidak meninggalkan rumah. Kondisi ibu yang tidak siap menerima berita buruk serta biaya pengobatan yang terus berlangsung tentu menjadi sebuah pertimbangan yang besar untuk Tere akhiri. Nessa dengan cepat meninggalkan rumah. Sudah beberapa hari ini, ia selalu berangkat memakai motor dan berusaha menata hatinya bila bertemu dengan Gama, apalagi di rumah. Nyaris keduanya menyepakati aturan Nessa, walau masih sering kucing-kucingan menemui gadis itu. Sesampainya di kantor, semua aturan itu tidak berlaku untuk keduanya. Namun, karena aturan perusahaan tidak memperbolehkan karyawannya menjalin asmara, tentu pertemuan demi pertemuan yang terselubung pun berdalih demi pekerjaan. Akhirnya, Nessa menerima tawaran Gama bukan untuk menikah, tapi untuk sebuah pekerjaan. Selain karena jadwal bekerja yang padat dari Senin sampai Jumat, Nessa juga sedang disibukkan dengan skripsi kuliah. Masalahnya sedikit terkubur karena banyak aktivitas dan jam sibuk yang menyertainya. Kesempatan baik tidak datang dua kali, jadi jika ada peluang yang baik, tentu akan Nessa manfaatkan untuk itu.